Mari kita buka Keluaran pasal 16. Kita akan melihat bagaimana kesetiaan Tuhan, penyediaan Tuhan buat umatnya. Ya. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, yang pada hari ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari Mesir. Hari ke-15 bulan kedua itu artinya mereka sudah sekitar 1 bulan. Ya, karena mereka keluar dari Mesir itu tanggal 14 bulan Nisan. Jadi kalau bulan Nisan itu bulan pertama bagi orang Israel. Kalau bulan kedua tanggal 15 kurang lebih mereka udah melakukan perjalanan 1 bulan, saudara. Mereka udah ada di padang gurun kurang lebih 1 bulan. Ya, next ayat yang kedua. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Kenapa mereka bersungut-sungut, saudara? Ayat yang ketiga. Dan berkata kepada Musa dan Harun, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan apa? Kelaparan. Jadi saudara, kampung tengah mereka udah keroncongan, saudara. Mereka udah kelaparan. Perbekalan mereka habis. 2,5 juta orang berjalan selama 1 bulan. Dan mereka udah mulai kelaparan. Kalau mereka udah mulai kelaparan, saudara. Ya, kalau orang udah mulai lapar, saudara. Mereka udah mulai pikir yang aneh-aneh, saudara. Saudara, apa yang mereka ingat? Mereka ingat lebih baik di Mesir. Ya, saudara tahu? Ya, lebih baik di Mesir. Lebih baik di Mesir. Mereka selalu ingat sama Mesir. Kali ini mereka bilang, lebih baik kami mati oleh karena tangan Tuhan, bukan karena Firaun, saudara. Karena mereka ingat apa di Mesir itu, sekalipun tulah itu turun, tapi makanan mereka banyak. Kuali mereka selalu penuh dengan makanan. Mereka bilang, lebih baik kami mati di Mesir oleh karena tulah daripada Tuhan. Dan mereka bilang, lebih baik kami hidup dalam perbudakan, tapi kami selalu kenyang. Mereka selalu ingat akan Mesir. Makanya saya selalu bilang bahwa keselamatan itu 1 kali untuk selamanya. Kita ditebus 1 kali untuk selamanya. Tapi untuk mengeluarkan ingatan kita akan manusia lama kita, itu proses seumur hidup dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa berjalan tidak dituntun oleh daging, itu adalah proses seumur hidup dalam hidup kita. Karena daging itu selalu bicara akan manusia lama kita. Daging selalu ingatkan kita. Selalu ingatkan kita akan manusia lama kita. Daging itu selalu bicara tentang kekuatan diri kita sendiri, saudara. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit apa? Hujan api atau hujan roti, saudara? Hujan air atau hujan roti? Saya pernah bisa bayangkan ada roti dari surga turun, saudara. Hujan roti, saudara. Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk 1 hari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau. Jadi saudara, Tuhan bilang aku akan turunkan dari langit. Kira-kira saya mau tanya sama saudara, kelaparan ini Tuhan yang kasih atau siapa yang kasih, saudara? Siapa yang bilang Tuhan yang kasih ini? Siapa yang bilang bukan Tuhan? Siapa yang tidak tahu? Siapa yang takut jawab, saudara? Coba kita ke Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Jawabannya di sini, saudara. Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Ini setelah mereka mau masuk tanah Kanaan, setelah 40 tahun ini, saudara. Ya. Jadi Ia ini siapa? Ia ini siapa? Tuhan. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar. Jadi yang biarkan kelaparan siapa yang pertama? Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah biarkan kelaparan dan tidak pernah kasih solusi. Amin, saudara. Karena saya mau bilang solusi dari Tuhan itu selalu ada lebih dulu daripada persoalan yang kita hadapi.
Amin saudara. Kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam satu persoalan, itu karena dia sudah siapkan terlebih dahulu jawaban buat kita. Nah tujuannya buat apa saudara? Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Jadi pertama saudara, tujuan Tuhan membiarkan orang Israel lapar supaya merendahkan hati mereka. Ya. Jadi ia apa? Merendahkan hatimu. Dengan kata lain, orang Israel itu apa? Sombong sebenarnya. Kalau perlu direndahkan hatinya artinya apa? Mereka sombong. Mereka pikir mereka bisa. Mereka pikir mereka mampu. Jadi waktu mereka kelaparan, sebenarnya Tuhan ingin tunjukkan buat orang Israel siapa diri mereka sesungguhnya. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu sudah tahu apa yang akan orang Israel lakukan? Betul tidak saudara? Saudara tahu tidak bahwa Tuhan itu tahu bahwa orang Israel itu akan bersungut-sungut? Tahu tidak? Tuhan tahu tidak orang Israel itu akan tidak percaya sama dia? Tahu tidak saudara? Tapi tetap tidak Tuhan kasih anugerahnya. Tetap saudara. Saudara tahu, waktu mereka dibawa dalam kelaparan, waktu saya renungkan ini, bukan supaya Tuhan tahu hati mereka, tapi supaya mereka tahu hati mereka pada waktu mereka dalam ketekanan saudara. Seringkali kita tidak tahu siapa diri kita pada saat semuanya nyaman-nyaman. Pada saat semua keadaan baik-baik, kita tidak tahu siapa diri kita sesungguhnya. Tapi ketika kita ada dalam sebuah tekanan saudara, disitulah diri kita yang sesungguhnya muncul saudara. Dan waktu itu muncul, disitulah kesempatan Tuhan mau menyatakan bahwa engkau tidak bisa andalkan kekuatanmu sendiri. Engkau butuh aku dalam hidupmu. Amin saudara. Untuk merendahkan hati mereka. Supaya mereka tahu bahwa mereka butuh Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan biarkan mereka kelaparan. Tahukah saudara, waktu saya menyelidiki, ini bukan kali pertama mereka bersungut-sungut. Ini kali keberapa saudara? Peristiwa ini kali keberapa? Kali ketiga mereka bersungut-sungut. Kali pertama kapan mereka bersungut-sungut? Waktu mereka keluar pertama dari Mesir. Mereka menghadapi Laut Merah di depan, kiri kanan gunung, di belakang pasukan Firaun. Itu mereka sungut-sungut. Mereka bilang, Musa, tidak adakah kuburan di Mesir? Kau bawa kami di sini, mati di sini. Waktu mereka bersungut-sungut, Tuhan responnya bagaimana? Tuhan bilang sama Musa, Musa, ambil tongkatmu, pukulkan itu, maka laut itu akan terbelah. Setiap sungut-sungut dibalas dengan apa? Dibalas dengan apa? Jawaban. Setiap sungut-sungut dibalas dengan apa? Kasih karunia. Yang kedua, kapan mereka bersungut-sungut? Waktu mereka dapat air pahit di Marah. Mereka bilang, Musa, ini air pahit, bagaimana kami bisa minum? Musa bilang sama Tuhan, Tuhan bilang apa? Ambil kayu, lemparkan itu di mata air itu, maka air itu akan menjadi manis. Minggu lalu kita belajar itu. Mereka sungut-sungut, tapi Tuhan balas dengan apa? Kasih karunia. Dengan jawaban. Ini kali ketiga. Musa, kami lapar. Lebih baik mati di Mesir, di depan kuali. Musa bilang sama Tuhan, Tuhan bilang apa? Aku akan turunkan hujan. Roti dari langit. Saudara lihat, ini gambaran kasih karunia murni saudara. Ini gambaran kasih karunia murni. Saudara tahu kenapa Tuhan biarkan mereka kelaparan? Supaya mereka tahu bahwa mereka tidak mampu. Supaya mereka tahu bahwa mereka lemah. Pada saat mereka lemah, disitulah mereka tahu bahwa mereka butuh kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Kalau kita tidak tahu, kita tidak mampu, kita tidak pernah butuh kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Tuhan izinkan kita dalam situasi yang sulit. Bahkan Tuhan seperti sengaja setting situasi yang sulit dalam hidup kita. Supaya kita tahu bahwa kita butuh anugerah Tuhan dalam hidup ini. Amin saudara. Tuhan atur itu saudara. Supaya mereka tahu. Mereka direndahkan hati mereka. Supaya mereka tahu bahwa mereka butuh Tuhan dalam hidup ini.
Saudara, kalau saudara perhatikan dari Keluaran pasal 12 sampai Keluaran pasal 19, orang Israel sungut-sungut terus sama Tuhan. Setiap kali ngadapi masalah sungut-sungut, setiap kali ngadapin masalah sungut-sungut. Tapi kalau saudara perhatikan, tidak ada satupun kematian terjadi. Tidak ada satupun hukuman Tuhan terjadi untuk setiap sungut-sungut mereka. Tapi setelah Keluaran pasal 19 nanti kita akan sampai di situ. Begitu hukum Taurat diberikan, begitu dibuat perjanjian. Oke, deal, aku kasih aturan ini, kalau kamu bisa kamu diberkati. Kalau kamu gagal, aku akan kutuk kamu. Kematian, sakit penyakit, kecelakaan, kutuk keturunan di Keluaran 19, saudara. Nanti kita akan sampai situ. Kalau saudara perhatikan, sejak Keluaran 19, sejak di Gunung Sinai, sejak hukum Taurat diberikan, sejak perjanjian dibuat antara Israel dan Tuhan, sejak itulah setiap sungut-sungut ada kematian. Sejak itulah kematian demi kematian terjadi. Tahukah saudara? Dari Keluaran 12 sampai Keluaran 19 itulah masa kasih karunia murni. Itu masa persis sama dengan masa hari ini saudara dan saya ada. Tahukah saudara? Hari ini, tahukah saudara kita banyak kelemahan, kita banyak kegagalan. Sebenarnya kita sering juga sungut-sungut sama Tuhan. Mungkin kita tidak langsung sama Tuhan, tapi sama situasi kita, sama keadaan kita. Seringkali kita meragukan Tuhan dalam hidup ini. Seringkali kita meragukan kasih-Nya dalam hidup ini. Benar? Ada di tempat ini? Atau saudara semua di tempat ini? Wow, saya tidak pernah ragu sama Tuhan. Saya selalu percaya 100%, mati punya. Saya percaya setiap kita, sejak kita terima Tuhan, Tuhan tahu apa kegagalan kita di masa depan. Amin saudara, Tuhan tahu kelemahan kita. Tapi tahukah saudara, Dia memilih untuk tetap mencintai saudara. Dia memilih untuk tidak meninggalkan saudara. Tuhan itu sudah tahu saudara, Dia Tuhan yang di luar waktu. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia bukan Tuhan yang kaget. Dia bukan Tuhan yang tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia tahu saudara. Tapi itulah kasih karunia-Nya. Dia tahu kegagalan kita. Dia tahu kelemahan kita. Tapi Dia tetap memilih mencintai kita. Kita hidup dalam kasih karunia-Nya hari ini saudara. Amin saudara. Dia mendidik kita, ya. Tapi Dia tidak pernah menghukum kita, memberikan kita kutuk. Meninggalkan kita, bahkan membinasakan kita. Dia tidak pernah buang kita ke neraka. Amin saudara. Kita harus tahu itu saudara. Kita adalah masa ini saudara. Masa yang sama dengan masa orang Israel keluar dari Mesir sampai di kaki Gunung Sinai. Tidak ada satu orang pun yang mengalami kematian dari Tuhan. Sekalipun mereka bersungut-sungut, sekalipun mereka marah-marah. Setiap sungut-sungut dibalas Tuhan dengan apa? Jawaban. Setiap sungut-sungut dibalas Tuhan dengan apa? Pertolongan. Tapi bukan berarti, kalau gitu kita sungut-sungut aja sama Tuhan ya. Kita bukan seperti itu saudara. Tuhan ingin nyatakan buat kita, ya, bahwa kasih-Nya, kebaikan-Nya, berkat-Nya itu tidak ditentukan dari performance saudara, kesetiaan saudara, kasih saudara kepada Tuhan. Kasih Tuhan buat kita itu tidak ditentukan oleh seberapa besar kasih saudara kepada Tuhan. Amin saudara. Berkatnya buat hidup saudara itu tidak ditentukan seberapa baiknya hidup saudara dan saya. Tapi berkatnya, kasihnya, kebaikannya itu ditentukan oleh apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Amin saudara. Itulah anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Ya. Nah, itu yang pertama saudara. Yang kedua, kita kembali ke ulangan tadi. Jadi Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau mana yang tidak kau kenal. Nanti kita akan baca, mana itu mereka bilang, apa ini? Apa ini? Kadang-kadang pertolongan Tuhan datang dari sesuatu yang tidak saudara kenal. Yang tidak pernah saudara sangka-sangka dalam hidup ini. Amin saudara. Ada orang-orang yang mungkin saudara tidak pernah bayangkan. Tapi dia bisa jadi tangan Tuhan untuk menolong hidup saudara. Jangan pernah membatasi bagaimana Tuhan akan bekerja dalam hidup saudara.
Jangan pernah membatasi apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Saudara bisa buat skenario, tapi jangan batasi Tuhan dengan skenario hidup saudara. Amin. Dia memberi mana yang tidak engkau kenal. Dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat apa? Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi manusia hidup dari apa? Segala yang diucapkan Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja. Ini dikutip sama Tuhan Yesus waktu dia dicobai oleh iblis. Ya, dia lagi lapar. Kemudian dia disuruh sama iblis, bukankah kau Allah, ubahlah batu jadi roti. Bisa tidak Yesus ubah batu jadi roti? Bisa. Tapi Yesus bilang, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, konteksnya ini tentang apa? Kita kembali ke Keluaran pasal yang ke-16. Saudara tahu, orang Israel itu disuruh pungut itu, ambil mana itu setiap hari saudara, 1 hari 1 kali. Ya, mari kita baca. Bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari. Ya, tiap-tiap hari sebanyak yang mereka perlu untuk sehari. Supaya apa? Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Mereka percaya atau tidak saudara. Ya, mereka percaya atau tidak. Disuruh apa? Tiap-tiap hari. Kenapa tiap-tiap hari? Mari kita lompat ke ayat 14. Kita lompat ke ayat 14. Nah ini saudara. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik. Halus seperti embun beku di bumi. Ayat 15. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Jadi mana itu artinya apa mana? Apakah itu? Itu artinya mana saudara? Ya, saya baru tahu juga, saya pelajari saudara. Jadi saya bersyukur saya mempelajari firman Tuhan, saya juga diberkati saudara. Apakah itu? Kadang-kadang kita diberkati dengan sesuatu yang kita tanya, apakah itu? Dari manakah itu? Kita tidak tahu itu. Jangan batasi Tuhan bagaimana Tuhan memberkati hidup saudara. Amin saudara. Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tapi Musa berkata kepada mereka apa? Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ayat 16. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. 1 gomer 1 orang. 1 gomer itu kurang lebih 2,5 liter. Saya cari sekitar 2,2 sampai 2,5 liter saudara. Ya, cukup banyak saudara ya. 1 orang 1 hari. Beginilah firman Tuhan. Next, ayat 17. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ya, Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa. Nah ini saudara, orang Israel ini kepala batu saudara. Ada yang tidak dengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya apa? Sampai pagi lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa jadi marah pada mereka. Saudara tahu kenapa mereka tinggalkan sampai pagi? Kenapa saudara? Saya menganalisa begini. Karena mereka berpikir jangan-jangan besok tidak turun. Ya, tahukah saudara? Tuhan itu kasih mereka hidup 1 hari demi 1 hari. Saudara mungkin kalau bayangkan ini sudah selesai kisahnya aman saudara. Tapi saudara coba bayangkan mereka yang hidup. Tuhan bilang kalian makan ambil 1 hari, jangan lebih ya, harus habiskan. Saudara tahu di malam itu mungkin mereka makan, wih ini besok ada lagi kok tidak ya? Kalau tidak ada bagaimana? Kalau tidak ada bagaimana? Ya kan? Kalau tidak ada kita makan apa? Manakah saudara sampai malam hari, saudara harus berpikir, besok tidak tahu harus makan apa. Saudara, orang Israel
dibawa pada satu titik di mana mereka ada dalam satu titik di mana mereka tidak tahu, tidak ada persediaan yang mereka harus simpan untuk besok mereka makan. Karena Tuhan bilang, apa yang kamu kumpulkan hari ini, itu cukup untuk hari ini. Jadi dengan kata lain apa? Setelah makan ya sudah, besok tidak tahu ini bagaimana lagi. Berdoa lagi sama Tuhan, kumpul lagi 1 hari, makan selesai, aduh Tuhan ini besok bagaimana. Sebenarnya apa tujuan Tuhan? Tujuan Tuhan kenapa Tuhan tidak kasih makan 1 kali stok 1 minggu. Kalau saudara pergi, hari ini mungkin kita di rumah ada punya kulkas, freezer, beli makanan, pasti tidak mungkin beli satu hari selesai habis. Dan tidak tahu besok mau makan apa, pasti kita bersedia untuk 2-3 hari lah. Apalagi kalau sekarang ada pandemi gini mungkin mau keluar-keluar juga susah, mungkin kita stok agak banyak di rumah, betul tidak saudara? Ya, tapi Tuhan atur mereka, 1 hari harus habis dan besok harus pungut lagi. Maksudnya apa saudara? Maksudnya begini saudara, Tuhan itu mau supaya mereka tiap hari itu datang pada Tuhan. Supaya setiap hari mereka itu selalu datang pada Tuhan. Itu ngajarkan satu prinsip yang Tuhan ingin kita lakukan. Kenapa Tuhan tidak kasih satu kaligus? Karena apa? Kalau Tuhan kasih satu kaligus persediaan 1 bulan, mungkin orang yang saya bilang, sudah Tuhan ya, beta makan dulu, nanti kalau habis baru beta datang lagi dengan Tuhan. Orang Israel pikir, wah ini lebih baik kita ambil banyak-banyak, kasih siap, ngapain kita susah-susah. Waktu mereka ambil banyak-banyak ternyata bau, tidak bisa disimpan, rusak. Dengan kata lain Tuhan mau ajar ketaatan mereka untuk percaya pada penyediaan Tuhan hari demi hari di dalam kehidupan mereka. Amin saudara. Bukankah Tuhan Yesus berkata, kesusahan 1 hari cukuplah untuk 1 hari. Besok, biarlah kesusahan itu untuk besok. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tuhan bilang apa? Seringkali kita pusing dengan banyak hal, tapi Tuhan bilang apa? Bapa kita yang di sorga itu tahu. Bapa kita yang di sorga itu tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Amin saudara. Dia tahu keperluan kita lebih daripada kita tahu itu saudara. Saudara, waktu saya renungkan kembali, Tuhan ingatkan kembali. Seringkali kita ini khawatir dalam hidup ini. Betul ya saudara? Seringkali kita khawatir, tidak percaya sama Tuhan. Kita buat plan B, plan C. Janji Tuhan seperti ini, tapi kita bilang Tuhan, kalau Tuhan tidak tepati bagaimana? Saya harus buat rencana cadangan seperti orang Israel. Kalau besok mana tidak turun bagaimana? Saya harus kumpulkan banyak. Jaga-jaga, betul ya saudara? Kita manusia suka jaga-jaga persiapan, oke lah itu bagus. Tapi kalau jaga-jaga kita untuk meragukan janji Tuhan dalam hidup ini, wah. Ya. Itu ketidakpercayaan sama Tuhan, saudara. Amin. Waktu saya renungkan ini, saya diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang setia. Dia mau kita tiap hari selalu datang sama Dia. Tahukah saudara, Tuhan kita itu, kalau saudara hitung, orang Israel itu meragukan. Coba kita buka Mazmur 78. Mazmur 78. Kita baca dari ayat yang ke-20 coba ya. Ya, memang ayat 20 Mazmur 78, ia memukul gunung batu sehingga terpancar air dan membanjir sungai-sungai, tapi sanggupkah ia memberikan roti juga atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu ketika mendengar hal itu Tuhan gemas, api menyala menimpa Yakub, akan murka bergejolak. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. Jadi sebenarnya dosa yang paling besar itu dosa tidak percaya, saudara. Dosa tidak percaya, saudara. Kalau kita tidak percaya Tuhan dan tidak percaya karyanya, kita tidak bisa diselamatkan, saudara. Ya. Nah, saudara, menurunkan kepada mereka apa? Hujan apa?
hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum. Setiap orang telah makan roti apa? Roti malaikat. Jadi saudara, orang Israel itu dikasih roti malaikat, saudara. Ya. Ia telah menghembuskan angin timur di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Ia menurunkan kepada mereka apa? Hujan, daging seperti debu banyaknya dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut yang menjatuhkan ke tengah perkemahan mereka. Jadi saudara tahu, waktu saya baca ini saudara, saya mempelajari itu ada burung-burung yang suka melakukan perjalanan antar benua. Dan burung-burung itu dibuat Tuhan, pada saat mereka sampai ke perkemahan orang Israel, mereka kelelahan. Dan karena mereka kelelahan, mereka itu seperti terbang, tapi terbangnya terbang rendah saja saudara. Mereka mau terbang lagi tidak bisa, sehingga apa? Tuhan buat pas waktunya, orang Israel pas mau makan malam, mereka tinggal tangkap, mereka tinggal ambil, mereka tinggal, burung-burung itu tidak berdaya saudara. Mereka udah kelelahan. Saudara lihat begitu baiknya Tuhan saudara. Amin saudara. Percayakah saudara bahwa penyediaan Tuhan dalam hidup kita selalu jauh lebih besar daripada setiap kebutuhan kita. Amin. Tuhan mau ajar gini saudara. Itu mana itu diturunkan, itu tidak Tuhan bilang kalian berkemah di sini, nanti kalian pergi ambil itu mana di Baun sana ya, kalian jalan kaki ambil di sana ya. Kalian atau pergi Soe sana ya, ambil itu mana. Tahukah saudara mana itu diturunkan di mana? Di depan perkemahan mereka. Jadi mereka buka tirai, mereka keluar, mana ada di depan. Saudara tahu, begitu Tuhan luar biasa. Amin. Mereka tinggal buka korden kemah mereka. Mereka tinggal ambil itu mana. Mereka tinggal pilih. Mungkin malam hari mereka berdoa, Tuhan besok kami tidak tahu makan apa. Tapi Tuhan berjanji besok mana turun. Ya sudah kami percaya. Besok mereka buka mana ada turun lagi. Mereka ambil lagi. Jadi saudara, waktu saya renungkan ini. Berkat Tuhan, penyediaan Tuhan, itu sudah ada di dalam hidup kita. Ya, sudah ada dalam hidup kita. Tapi dibutuhkan sebuah respon dari orang Israel untuk buka gorden, mereka keluar dan mereka ambil itu. Ini bicara apa? Ini bicara iman, saudara. Iman itulah yang membuat saudara tetap datang pada Tuhan. Apapun situasi saudara. Mungkin waktu musim panas, mereka mau keluar, mereka malas. Musim dingin, musim kan berganti terus di padang gurun. 40 tahun loh saudara, 40 tahun. Tapi mereka tetap keluar, mereka tetap buka korden, mereka ambil. Dan selama mereka ambil, setiap pagi, mana itu selalu tersedia saudara. Ini bicara tentang apa? Berkat Tuhan, penyediaan Tuhan di dalam hidup kita. Itu selalu ada. Mungkin hari ini engkau mana buat hidupmu dalam tanda kutip bukanlah makanan secara fisik yang kau butuhkan. Mungkin mana yang Tuhan sediakan dalam hidupmu yang kau butuhkan untuk setiap hari. Besok mungkin engkau butuhkan jalan keluar dalam persoalanmu. Mungkin mana yang kau butuhkan dalam hidupmu untuk hari ini mungkin hikmat. Mungkin mana yang kau butuhkan dalam hidupmu hari ini adalah damai sejahtera. Mungkin mana yang kau butuhkan dalam hidupmu yang lain lagi. Tapi saudara tahu, bukan soal mananya, tapi soal bagaimana engkau datang pada Tuhan. Mana itu selalu tersedia buat hidup saudara. Amin saudara. Bukan soal persediaannya. Saudara bayangkan Tuhan bilang gini, aku ini bisa kasih kalian makan 2,5 juta orang. Aku siapkan makan di padang gurun. Siapa yang bisa siapkan seperti itu saudara? Kalau saudara pergi tur, wah tur mana yang bisa tampung 2,5 juta orang saudara? Atur makannya begitu pusing saudara. 2,5 juta orang kalau terlambat sedikit mereka sudah protes saudara. Tapi Tuhan lakukan itu saudara. Di padang gurun dia menyajikan hidangan.
Amin, saudara. Di sini Tuhan ajarkan buat kita. Sebenarnya bukan soal apa yang sedang kau hadapi, bukan soal apa yang kau butuhkan, tapi soal apakah kau mau datang selalu pada Tuhan. Amin, saudara. Tuhan ajar satu pelajaran di sini, bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Bahkan satu hari pun mereka harus datang sama Tuhan. Amin, saudara. Ini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang penting. Waktu saya mengerti ini, Tuhan, terima kasih Tuhan, aku setiap hari harus datang padamu. Karena aku tahu aku tidak bisa berjalan sendiri. Aku perlu Engkau Tuhan. Aku tidak bisa berjalan dengan kekuatanku sendiri. Bukan soal masalah yang ada di depanku. Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah itu ada, supaya kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu harus tergantung dengan Tuhan. Amin, saudara? Ya. Nah, kita kembali ke Keluaran, saudara. Tadi dikatakan, nah, jadi mana itu saudara, ya, itu juga bicara apa? Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya, ketika matahari panas apa? Jadi kalau matahari sudah keluar panas, maka mananya cair, saudara. Jadi sebenarnya ini Tuhan bilang sama orang Israel tuh, kalau kalian tidak bangun pagi, tidak ambil, habis kalian. Jadi sebenarnya penyediaan Tuhan selalu ada, tapi butuh respon mereka untuk ambil. Ya, ini juga bicara tentang apa, saudara? Mana itu juga bicara tentang firman Tuhan. Amin, saudara. Kan tadi dikatakan manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mana itu juga bicara tentang roti hidup, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan, ya. Coba kita buka di Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 30 sampai 35. Maka kata mereka kepadanya, tanda apa yang kau perbuat Tuhan Yesus? Ini orang Israel lagi ngomong sama Tuhan Yesus ini. Supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu, pekerjaan apa yang kau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang berikan kamu roti dari sorga, melainkan apa? Bapakku yang berikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikan kami roti itu senantiasa. Kata Yesus pada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan. Jadi saudara, makan roti itu bicara tentang datang pada Yesus. Orang Israel berpikir karena Yesus baru saja buat mujizat. Ini kisah ini adalah Yesus baru buat mujizat memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Ya, kurang lebih 15.000 sampai 20.000 orang makan roti dari sorga. Jadi mereka langsung bilang, Musa bikin itu buat kita. Jadi mereka mengharapkan Yesus juga buat seperti itu. Oleh karena itu mereka bilang, Yesus Mesias. Karena mereka mengharapkan Yesus sama seperti Musa, bisa kasih mereka makan secara fisik. Mereka omong secara fisik. Tapi Yesus bilang, bukan secara fisik. Yesus bilang, kalau kalian datang padaku dan percaya kepadaku, kalian tidak akan lapar dan haus lagi. Ini bicara apa? Yang pertama datang pada Tuhan itu adalah percaya kepada Dia dan karyanya. Engkau sedang makan roti hidup. Amin, saudara. Kalau engkau percaya kepada Yesus, engkau punya hidup yang kekal. Tapi yang kedua, makan itu bicara apa? Engkau makan firman-Nya. Kalau engkau makan firman-Nya, firman yang bicara tentang pribadinya, saudara tahu, engkau akan dikenyangkan. Apa hubungannya dengan tadi sebelum matahari terbit itu, saudara? Ini bicara, saya renungkan ini. Ini bicara sebelum engkau lakukan semua yang lain dalam hidupmu. Setiap kali engkau bangun pagi, sebelum engkau pikir masalahmu, sebelum engkau lakukan kegiatanmu, sebelum engkau buat apa-apa. Yang pertama, makan Dia dulu. Makan Dia dulu. Makan roti hidup itu. Artinya bukan berarti ini bicara tentang jam, jamnya terserah saudara. Ini bicara tentang prioritas
waktu engkau bangun pertama, apa yang engkau lakukan? Aduh, utangku banyak, hari ini mesti bayar berapa? Aduh, hari ini aku mesti kerja apa? Sudah mulai pikirkan banyak hal. Tapi sebelum engkau mikirkan itu semua, ambil waktu, makan dia dulu. Makan dia dulu. Amin, saudara. Waktu engkau makan dia, engkau makan roti hidup itu memberikan engkau kekuatan untuk engkau berjalan 1 hari penuh dalam hidupmu. Amin, saudara. Ya, untuk engkau berjalan dalam damai sejahtera. Waktu engkau sudah makan itu, ada sebuah kekuatan yang membuat engkau bisa berjalan. Mungkin kau pikir, wah waktuku tidak cukup, waktuku tidak banyak. Waktu engkau ambil waktu itu, saudara. Saya tidak tentukan harus berapa lama. Itu terserah masing-masing kita. Waktu engkau bisa nikmati dia. Bukan seperti engkau kejar target. Baca Alkitab itu bukan kejar target, saudara. Merenungkan firman Tuhan bukan kejar target. Tapi engkau sedang makan. Adakah makan kejar target? Saya harus makan 10 piring hari ini. Engkau kan mau makan menikmati. Sekalipun engkau makan 1 sendok tapi engkau nikmati, makan itu akan terasa nikmat. Amin. Tapi kalau engkau makan, engkau dikejar target, hari ini saya harus makan 10 piring, wah, makan tidak ada rasa dia punya nikmat. Amin, saudara. Tapi kalau engkau bisa makan, saya tidak mau tentukan jam berapa lama, masing-masing kita atur sendiri. Waktu engkau menikmati Tuhan bagaimana. Metodenya seperti apa, saya tidak mau atur itu. Kita atur sendiri dengan Tuhan. Amin, yang penting saudara bisa nikmati dia. Waktu engkau bisa nikmati dia, hidupmu akan ada kekuatan sepanjang hari engkau menjalani hidup ini. Amin, saudara. Amin. Next. Kata Yesus pada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang padaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepada dia tidak akan haus lagi. Kita kembali ke Keluaran. Keluaran pasal 16 tadi. Dan pada hari yang ke-6, saya masuk bagian kedua, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya pada Musa. Lalu berkatalah Musa pada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Saudara, ini kata Sabat pertama kali muncul di sini, saudara. Ya, mulai digaungkan Sabat. Jadi hari ke-6 mereka tidak boleh ambil 1 tapi harus ambil double porsi. Untuk apa? Untuk persiapan hari ke-7. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Ayat 24. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di. Artinya tadi digenapi lagi. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari. Kalau dari roti itu tidak bisa disimpan lebih dari 1 hari. 1 hari busuk. Tapi khusus ini, saudara, disimpan 2 hari tidak busuk. Karena bukan rotinya, karena Tuhan yang berfirman. Amin, saudara. Amin, saudara. Mereka membiarkannya di tempat sampai keesokan hari seperti yang diberitakan, lalu tidak berbau dan tidak ada ulat. Ayat 25. Selanjutnya kata Musa, makan itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat bagi Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatkannya di padang. Ayat 26. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tapi pada hari yang ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Ada orang Israel kepala batu juga, saudara. Sudah dibilang tidak ada juga yang keluar, saudara. Bukankah itu seperti kita juga seringkali? Ada tidak tempat ini, saudara? Wah, tidak ada ya. Kita semua selalu ikut tuntunan Tuhan, luar biasa. Tapi seringkali kita seperti itu, daging kita tidak mau ikut tuntunan Tuhan. Kita selalu buat plan A, plan B. Tuhan berfirman seperti ini, Tuhan berkata seperti ini. Jangan-jangan Tuhan lupa, kita mesti buat rencana cadangan, ya kan? Ayat 28. Sebab itu Tuhan berfirman pada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Saya tahu, perhatikanlah Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu, itulah sebabnya pada hari ke-6 ia memberikan padamu roti itu 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari saya tahu orang Israel sampai hari ini, mereka merayakan Sabat. Di dalam hari Sabat itu, mereka tidak boleh lakukan apa-apa, saudara. Mereka cuma boleh ke sinagog, berdoa, merenungkan firman, itu saja. Mereka tidak boleh lakukan pekerjaan apapun, saudara.
Kalau saudara sampai ke Israel hari ini pas kena hari Sabat, ya, Benny tahu, yang berapa yang pernah ikut. Mereka punya lift khusus untuk lift Sabat. Saudara tahu lift Sabat itu apa? Jadi kalau saudara tinggal di hotel, pada hari Sabat saudara ada di hotel itu menyediakan namanya lift Sabat. Jadi kalau lift biasa kita mau naik ke lantai berapa, saudara harus pencet lantai 5, harus pencet lantai 5, dia akan berhenti, lantai 5 dia buka. Kalau lift Sabat, saudara masuk itu pintu buka sendiri saudara. Saudara masuk dalam lift, pintu tutup sendiri. Dan setiap lantai dia buka sendiri, ditutup sendiri. Dia buka sendiri, ditutup sendiri. Artinya orang Israel bahkan tidak boleh angkat tangan untuk pencet tombol lift saudara. Angkat tangan pencet tombol lift itu dianggap bekerja. Saking begitu kerasnya mereka. Makanya mereka sampai marah dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang di hari Sabat. Bayangkan angkat tangan pendes lift saya tidak boleh, apalagi menyembuhkan orang. Apalagi angkatlah tilammu dan berjalanlah. Apalagi Tuhan Yesus menyembuhkan wanita yang bungkuk gitu saudara. Tapi tahukah saudara, Yesus sedang ajarkan kita sesuatu. Sabat itu cuma bayangan. Sabat itu hari ini buat kita, bukanlah bicara tentang hari-hari tertentu. Ya oke, kalau secara fisik memang Tuhan atur itu, karena memang Tuhan tahu kemampuan fisik tubuh kita. Tubuh manusia itu tidak bisa non-stop kerja. Mesti ada siklus, setiap 6 hari harus berhenti. Tuhan atur itu siklusnya. Tanah juga seperti itu. Jadi ada siklus tubuh manusia itu 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Tapi itu hanya untuk secara fisik. Tapi bukan berbicara tentang Sabat itu kita tidak boleh lakukan apa-apa, bukan saudara. Dan hari-hari tertentu, bagi kita hari ini Sabat itu bukan lagi hari tertentu. Kita beribadah di hari Minggu juga itu bukan karena Sabat buat kita. Kita beribadah di hari Minggu karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, apa artinya Sabat buat kita hari ini? Sabat itu bicara tentang seorang pribadi, namanya Yesus. Dan apa yang dia kerjakan, dia selesaikan buat kita. Saudara tahu, di dalam Ibrani pasal 4, coba kita buka. Ada satu hari perhentian, atau hari Sabat yang Tuhan janjikan buat orang percaya. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-8. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang satu hari lain. Jadi masih tersedia satu hari Sabat, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke dalam tempat perhentiannya atau Sabat, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikut contoh ketidaktaatan itu. Maksudnya apa saudara? Maksudnya gini saudara. Sabat buat kita hari ini bukan bicara tentang sesuatu yang di luar. Tapi sesuatu yang ada di dalam kita. Sabat itu bicara tentang bagaimana kita mempercayai hari ini. Mungkin waktu engkau sedang bekerja, engkau percaya bahwa engkau adalah orang yang diberkati. Karena apa? Karena apa yang Yesus sudah kerjakan buat hidupmu 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Engkau menjalani hidupmu dengan sebuah rest, dengan sebuah istirahat. Istirahat itu bukan do nothing, engkau tidak lakukan apa-apa. Istirahat itu bicara apa yang ada dalam hatimu. Engkau mempercayai bahwa Tuhan selalu ada buatmu. Engkau tidak usah lakukan apa-apa untuk membuat Tuhan sayang sama hidupmu. Engkau tidak usah lakukan apa-apa untuk membuat kasih Tuhan lebih besar dalam hidupmu. Sabat itu bicara dengan apa yang kau percaya dalam hatimu. Karena apa yang Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Waktu dia tergantung di atas kayu salib, Yohanes 19 ayat 30 dia berkata, sudah selesai. Amin. Sesudah Yesus minum anggur asam berkata lagi apa? Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Ini Sabat buat kita. Sabat buat kita bicara tentang apa yang Yesus sudah selesaikan buat kita. Jadi sementara engkau bekerja, sementara engkau melayani, layanilah dari Sabat yang ada dalam hatimu. Sementara engkau lakukan segala sesuatu dari sebuah kepastian bahwa engkau dicintai,
engkau dikasihi. Amin saudara. Kadang-kadang kita bisa ragu akan itu. Tahukah saudara, kenapa Yesus banyak melakukan mujizat di hari Sabat? Karena waktu kita beristirahat, di situ Tuhan nyatakan kuasanya. Amin saudara. Beristirahat itu bukan do nothing loh saudara. Beristirahat itulah hati saudara percaya. Engkau bisa dalam damai sejahtera. Karena Tuhan ada di pihak saudara. Itu Sabat saudara. Waktu engkau beristirahat, di situ Tuhan bekerja. Amin. Waktu engkau beristirahat, engkau rest, di situ Tuhan bekerja. Amin saudara. Next, terus kita akan segera berakhir. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya Manah. Warnanya putih seperti ketumbar, rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun supaya keturunan mereka melihat roti yang kau beri, kau makan di padang gurun ketika aku bawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata pada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana dalamnya segomer penuh, dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Di mana saudara? Seperti yang diperintahkan Tuhan pada Musa, disimpanlah buli-buli itu ditempatkan Harun di hadapan tabut hukum Allah untuk disimpan. Jadi mana itu juga diambil, ditaruh dalam tabut perjanjian. Untuk apa saudara? Untuk mengingat bahwa penyediaan Tuhan. Yang kedua, untuk mengingatkan orang Israel bahwa dosa mereka diampuni atas pelanggaran mereka. Saudara tahu? Tabut perjanjian itu atasnya ada tutup pendamaian. Di situ harus selalu ada darah. Dan mana disimpan di bawah tutup pendamaian itu. Maksudnya apa? Mana itu melambangkan pemberontakan orang Israel terhadap Tuhan. Saudara, kalau lihat orang Israel akan ngeluh, Tuhan masa mana lagi, bosan makan mana. Tapi Tuhan bilang apa? Aku ampuni mereka. Aku sudah ampuni mereka karena ada darah di atas tutup perjanjian. Nanti kita akan masuk ke sana saudara. Tapi saya mau bilang gini saudara, kita hidup dalam masa anugerah Tuhan saudara. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, bukan berarti Tuhan izinkan kita hidup sembarangan, tapi Tuhan mau kita hidup bergantung sama Dia sepenuhnya. Anugerah Tuhan mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Anugerah Tuhan mengajarkan bahwa kita harus selalu tergantung dengan Tuhan. Kita tidak mampu berjalan sendirian. Itu yang Tuhan mau ajarkan melalui peristiwa mana ini. Tiap hari mesti datang sama Tuhan, maksudnya apa? Bukan kita jadikan itu sebuah aturan. Tiap hari itu artinya Tuhan mau sadarkan kita bahwa kita perlu Tuhan setiap hari. Tuhan merindukan kita. Waktu kita datang pada Tuhan secara tidak sadar, fokus kita adalah pada Tuhan. Amin saudara? Fokus kita bukan pada situasi kita. Fokus kita bukan pada kegagalan kita. Fokus kita bukan pada masalah kita. Datang pada Dia, lihat pada Dia, sadarkan diri kita, engkau dicintai, engkau dikasihi, penyediaannya lebih daripada segalanya. Bahkan itu hal-hal yang kau tidak bisa mengerti sekalipun. Ingat mana artinya apa? Apa ini? Apa itu? Tuhan bisa buat pertolongan buat hidup saudara. Sampai saudara bilang, apa ini? Dari mana ini? Saya tidak tahu ini. Amin saudara. Artinya apa? Tuhan mau kita belajar. Hari demi hari, kita tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang setia dalam hidup ini. Amin.